Selamat pagi, nama saya Kasih Kurnia Damai Telombanua, mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2023 di Universitas Negeri Padang. Hari ini saya akan melakukan ujian kinerja praktik pembelajaran yang dilaksanakan pada 14 Agustus tahun 2023 di SMK Negeri 2 Tuhem Berua. Terima kasih. Selamat pagi. Pagi luar biasa. Sebelum kita mulai pelajaran, ibu akan absensi dulu. Di Google Classroom ada di dalamnya absen masing-masing. Ada ya? Ada. Selamat. Semua hadir hari ini ya? Baik teman-teman, sebelum kita memulaikan proses mata pelajaran kita, mari kita bersatu dalam doa. Ya Tuhan, Allah Bapa Amin. Oh begini prosesnya ya. Kenapa bisa langsung contoh saya telepon si Jova dari Berua ke Jakarta contoh ya? Kenapa bisa sampai ya? Nah, itulah yang kita pelajari hari ini. Begitu juga ketika pernah anak-anak kami lihat telepon kabel ya, telepon kabel. Walaupun tidak ada sama kita di sini, telepon kabel. Nah, ada proses dari si penelpon sampai si penerima. Nah, lalu yang kedua, yang ketiganya menyajikan hasil analisis proses komunikasi data. Kalau IPK-nya bisa anak-anak dibaca dalam hati aja. Coba dibaca. Lalu ibu sudah bagi modul yang akan kita pelajari hari ini. Betul apa mau masih ingat? Untuk hari ini Proses komunikasi data. proses komunikasi data. Yang namanya perangkat apa aja dalam jaringan komputer. Siapa yang tahu? Oke, anak-anak Ini berfungsi sebagai media atau media yang menghubungkan perangkat Jembatan komputer untuk sebuah jaringan. Oke, terima kasih. Ya, ini materi kita hari ini, proses komunikasi data dalam jaringan. Pertama adalah menganalisis proses komunikasi data pada jaringan komputer. Server mengirim sinyal informasi menuju klien melalui protokol telepon. Lalu ada media transmisi. Media transmisi ini apa? Contohnya kabel, perantara, umum ya. Baru penerima. Penerima berarti yang menerima informasi. Dari sini sudah paham. Baik. Berikutnya dari 4 komponen ini atau elemen ini, di dalam media juga alat namanya itu perangkat jaringan komputer. Otomatis kita baru penerima. Siapa yang bisa menjelaskan bagaimana proses terjadinya dan cara kerja komunikasi data dalam jaringan telepon kabel? Oke, ini. Proses komunikasi data pada jaringan telepon kabel terbagi menjadi 4. Yaitu yang pertama, suara dari pemilik akan diterima oleh alat yang disebut dengan mikrofon. Mikrofon tersebut selanjutnya mengubah gelombang suara menjadi sinyal listrik, kemudian disalurkan oleh perangkat telepon. Dari pusat telekomunikasi, sinyal tersebut diteruskan kepada penerima. Setelah sampai pada penerima,
sinyal tersebut diubah kembali menjadi gelombang suara oleh speaker. Ya, terima kasih untuk bagaimana proses komunikasi dalam jaringan. Ini anak-anak kami sudah baca kan kemudian sampai ini sejauh ini. Oke, anak kami indah. Bagaimana proses komunikasi data pada jaringan komputer? Yaitu proses komunikasi data pada jaringan komputer harusnya melewati setiap tahapan yang telah diuraikan, yang dimana informasi akan dikirim dari server melewati transmitter yaitu modem untuk melewati proses enkode dan dekode sebelum akhirnya diterima oleh pilot. Oke, terima kasih untuk Untuk mengecek keseluruhan kesiapan anak-anak kami untuk pembelajaran hari ini, sebelum kita lanjutkan lagi, ibu ajak untuk anak-anak kami mengakses Quizizzy. Ada di sini, sudah ibu buat. Linknya saya ibu bagi di grup. Ya. Ini seperti ini. Kita mulai. Fokus. Mikrofonnya ada di bawah ini ya. Speaker ada di atas. Lalu nomor 2 adalah ya. Jadi dia rubah si mikrofon, merubah sinyal gelombang suara menjadi sinyal listrik, lalu disalurkan ke telepon. Dari pusat. Nomor selanjutnya dari pusat. Pusat telekomunikasi itu contohnya adalah Telkom, itu penyedia layanan ISP. Lalu setelah sampai ke penerima, sinyal tersebut selanjutnya diubah menjadi gelombang suara oleh speaker. Nah, ketika saya bilang halo di sini, baru nanti bisa ada di tengahnya yang namanya tadi pusat telekomunikasi ya. Ini tidak langsung ke sini suaranya. Otomatis dia juga masuk ke itu dulu, ke proses karena dia ubah suara saya, ubah dia. Lalu nanti setelah sampai ke pusat telekomunikasi yang disebut dengan tadi Telkom, baru Telkom mengirim ke penerima. Nah, diubah di situ. Diubah apa? Sinyal apa jadinya? Dari sinyal suara. Ya, jadi betul. Anak-anak kami paham ya? baik kepada anak-anak kami, silakan kita saksikan video. Bagi sebagian besar dari kita, ponsel adalah bagian dari hidup. Tetapi saya yakin keingin-tahuan Anda selalu terjebak oleh pertanyaan-pertanyaan seperti bagaimana ponsel melakukan panggilan dan mengapa ada berbagai generasi komunikasi seluler. Mari kita jelajahi teknologi di balik komunikasi seluler. Ketika Anda berbicara di telepon, suara Anda diambil oleh mikrofon ponsel Anda. Mikrofon mengubah suara Anda menjadi sinyal digital dengan bantuan sensor MEMS dan IC. Sekarang anak-anak kami
dibagi dalam kelompok. Nah, kelompok, masih ingat kelompok minggu lalu itu ada yang diterapkan. Saya? Oke, silakan. Kelompok apa nih? Dua, satu, tiga. Silakan akses LK-nya, bisa dikerjakan tadi sudah dipakai. Di Google Classroom. Ada? Hati-hati. Oh, ada benar. Sukses, Bu. Ini aman. Bisa.
Namun sebelumnya saya ajak kita dulu untuk berdiri. Ayo semua. Untuk melihat konsentrasi anak-anak yang berkumpul. Ya. Tepuk semangat. Satu, dua, tiga, semangat. Ya. Oke, kalau saya bilang pagi-pagi, sore, malam, siang, saya bisa. Pagi, siang, pagi, siang, malam. Pagi, malam. Oke, berarti anak sore. Sekarang presentasikan hasil kelompokmu untuk kelompok 2. Dipersilakan. Satu orang. Kelompok 2. Oke, harus menarik ya. Baik, terima kasih waktu dan kesempatan yang telah diberikan kepada kami dari kelompok 2 dan tentunya untuk menampilkan hasil presentasi kami. Perkenalkan kami di depan ini, saya Devan dari mereka. Lalu kabel yang satu lagi dan maju dengan dan masuk pada komputer yang lain. Baik, begitu saja topologi star yang ada di sekolah SMK Negeri Terima kasih. Baik, saya akan melanjutkannya yaitu dengan identifikasi apa itu jaringan komputer. Dan tentunya kita tahu sama bahwa jaringan komunikasi data pada jaringan komputer itu di mana yang memungkinkan antara komputer saling terhubung. Tentunya dalam pada komunikasi data komputer ini ada beberapa komponen yang harus ada dalam komunikasinya. Seperti yang telah dijelaskan yaitu ada pengirim, protokol, dan media transmisi atau dan terakhirnya penerima. Di mana komponen yang penting ini harus ada dalam komunikasi data. Dan di mana juga pada proses komunikasi data pada komputer ini, setiap komputer itu bisa meminta dan menerima layanan. Yang dimana yang meminta layanan disebut itu klien, dan yang memberi layanan DHCP klien, dan yang memberi layanan yaitu DHCP server. Baik, sekian penjelasan singkat dari kami dari kelompok kami, dan akan dilanjutkan oleh teman kami. Baik, kami akan melanjutkan yaitu nomor 4 yang dimana pertanyaan ini yaitu tentang cara kerja jaringan telepon kabel. Telepon kabel ini menggunakan sistem wirausahaan sehingga membutuhkan kabel supaya dapat berfungsi. Cara kerja telepon kabel ini yaitu suara dari pengirim diterima oleh alat yang disebut dengan mikrofon. Mikrofon mengubah gelombang suara menjadi sinyal listrik yang kemudian disalurkan oleh perangkat telepon. Sinyal tersebut disalurkan melalui kabel ke pusat telekomunikasi. Dari pusat telekomunikasi, sinyal tersebut diteruskan ke receiver. Setelah sampai kepada penerima, maka sinyal tersebut diubah menjadi gelombang suara oleh alat yang disebut dengan speaker. Baik, sekian dari presentasi kami dari kelompok 2. Jika ada tanggapan atau beberapa yang perlu kita bahas dari teman-teman kelompok yang lain, kami berikan kesempatan. Ya, bagaimana kita tahu bahwa topologi yang kita kaji di pada komputer itu adalah topologi SAR? Baik, terima kasih dari Saya akan menjawabnya. Pertanyaan tadi? Bagaimana kita tahu bahwa topologi yang kita kaji di komputer itu adalah topologi SAR? Mungkin kalian bisa lihat di belakang sana ada hub atau switch kita dari sekolah SMK Negeri 2 yang dimana menggunakan tali penghubung strike menghubungkan komputer-komputer lainnya.
dimaksud dengan transmitter yaitu proses transmisi atau pengiriman data pada tujuan, dan receiver yaitu proses penerima data dari transmitter. Demikian. Baik, saya akan menjawab soal nomor 2. Jelaskan proses komunikasi data yang terjadi di laboratorium di SMK Negeri Dr. Bedua. Jadi topologi yang kita pakai di SMK Negeri Dr. Bedua itu topologi star, yang dimana dia menggunakan media hub ataupun switch. Nah, cara kerjanya itu jaringan komputer dengan topologi star, di mana beberapa komputer terkoneksi ke komputer pusat hub ataupun switch. Perangkat pusat hub akan menyimpan daftarkan pada memorinya. CAM akan menyimpan semua alamat perangkat komputer yang terhubung dengan switch. Hub tidak memiliki memori untuk keperluan menyimpan data perangkat yang terhubung dengannya. Jadi ketika komputer A mengirim pesan ke komputer B, maka hub akan memeriksa terlebih dahulu semua alamat komputer yang terhubung dengannya. Prosedur ini dinamakan Address Resolution Protocol. Dengan cara ini, hub dapat menemukan alamat paket yang akan dituju lalu meneruskannya. Soal nomor 3, berdasarkan hasil analisis, diidentifikasikan mengenai komunikasi data pada jaringan komputer, di mana komunikasi data adalah proses pengiriman ataupun penerimaan data ataupun informasi dari dua ataupun lebih device, alat seperti komputer, laptop, printer, dan alat komunikasi lainnya yang terhubung dalam sebuah jaringan baik secara lokal maupun luas seperti internet. Saya akan diteruskan oleh teman kami. Cara kerja jaringan telepon kabel. Telepon kabel menggunakan sistem wireline sehingga membutuhkan kabel supaya dapat berfungsi. Cara kerja kabel telepon antara lain, suara dari pengirim diterima oleh alat yang disebut mikrofon. Mikrofon mengubah gelombang suara menjadi sinyal listrik yang kemudian disalurkan oleh perangkat telepon. Sinyal tersebut disalurkan melalui kabel ke pusat telekomunikasi. Dari pusat telekomunikasi, sinyal tersebut diteruskan ke receiver. Setelah sampai ke penerima, maka sinyal tersebut diubah lagi menjadi gelombang suara oleh alat yang disebut speaker. Baik, sekian dari hasil presentasi kami. Perlu kita ketahui dulu, proses pengiriman data adalah perpindahan data dari suatu sumber atau transmitter menuju ke suatu. Demikian hasil presentasi dari kelompok 3 dan kesalahan dari kelompok kami ucapkan terima kasih. Oke. Akan Ibu share dulu, kita akan evaluasi. Di situ ada soal seperti yang pertama tadi. Ya. Kesimpulan yang saya ambil terkait mata pegangan kita pada hari ini proses komunikasi data. Yang pertama dulu, komunikasi data ini adalah merupakan bagian dari telekomunikasi yang secara khusus
berkenaan dengan transmisi atau pemindahan data dan informasi di antara komputer dan perangkat yang lain dalam bentuk digital. Menurut anak-anak kami bagaimana pembelajaran kita hari ini? Kita tutup pembelajaran hari ini. Mari kita perhatikan dulu sampah yang ada di sekitar kita. Pungut ya. Mungkin pungut tersangkut juga di kami pungut. Kilaci. Komputernya pastikan lagi nggak ada hidup ya, sudah semua. Colokannya juga udah semua dirapikan. Untuk pelajaran kita, anak kami petugas doa untuk memimpin kita ke depan. Teman-teman, kita untuk pembelajaran kita pada hari ini kita bisa berdoa.